Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikannya kita nikmat sehingga kita dapat membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Langsung saja, kami dari kelompok 2 ilmu komputer ingin membacakan hasil diskusi kami, dan anggotanya ada 6 orang, yakni yang pertama Saudari Indah Sari, yang kedua Saudari Dina Handana, yang ketiga saya sendiri Adin Haris Perdana, yang keempat Saudara Gilang Surya Amanda, yang kelima Saudari Andini, dan yang keenam adalah Saudari Ronauli Dania Siagian. Langsung saja saya mulai dari pemateri pertama, yaitu Saudari Indah Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang application software atau perangkat lunak. Yang dimaksud oleh application software atau perangkat lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian dari perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak berbayar. Sesuai dengan namanya, software ini mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu jika ingin menikmati kegunaan dari perangkat tersebut. Kemudian yang kedua adalah freeware. Freeware adalah perangkat lunak gratis yang tidak membatasi para penggunanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah free software. Free software adalah perangkat lunak yang menuntut penggunanya untuk membeli perangkatnya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah shareware. Shareware ini adalah perangkat lunak yang juga gratis, hanya saja terdapat batas waktu untuk penggunaannya. Kemudian yang kelima adalah malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan menyusun ke komputer tertentu atau bahkan dapat digunakan untuk merusak sistem dalam jaringan komputer. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah membacakan pemateri pertama. Yang dibacakan oleh Indah itu tentang aplikasi software perangkat lunak, pengertian perangkat lunak. Dan saya akan melanjutkan tentang common features of software. Pengertian features of software, CVF adalah proses generik dan aktivitas yang didefinisikan dalam CVF menangkap praktik terbaik yang cocok untuk organisasi. Untuk menggunakan CVF, penting untuk menetapkan pedoman aplikasi yang digunakan untuk memiliki rangkaian tugas yang sesuai untuk setiap proyek. CVF adalah kerangka proses umum mendefinisikan kegiatan luas yang berlaku untuk semua proyek terlepas dari karakteristiknya. Sebuah tim proyek dapat mengadaptasikan CVF untuk sampai pada definisi proses untuk sebuah proyek. CVF didasarkan pada model proses perangkat lunak yang luas yang cocok untuk semua proyek yang dilakukan organisasi. CVF memberikan tim proyek titik awal standar untuk mendefinisikan proses perangkat lunak yang khusus proyek. Ini membantu untuk memastikan bahwa kegiatan rekayasa perangkat lunak mendasar selalu dilakukan dalam seluruh sebuah proyek. Hal ini disertai dengan pedoman adaptasi yang memungkinkan adaptasi yang mudah dan tepat untuk sebuah proyek. Berdasarkan karakteristik proyek tertentu, tim proyek mengadaptasi CVF dengan menggunakan pedoman adaptasi untuk mendapatkan kumpulan tugas yang direkomendasikan. Terima kasih kepada Saudari Dina Handana yang telah membacakan materinya. Selanjutnya saya di sini yang bernama Adin Haris Perdana yang akan melanjutkan materi berikutnya. Yang pertama adalah pengertian word processing. Definisi word processor berarti mengolah kata atau memproses kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Kegiatan ini meliputi pembuatan naskah, dokumen, atau surat menyurat. Yang kedua, sejarah word processing. Word processor
yang paling awal adalah mesin tik yang ditemukan oleh Christopher Latham pada tahun 1867. Pada zaman dahulu, kebutuhan penulisan suatu dokumen menggunakan mesin tik. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan penulis untuk mengolah kata semakin besar. Hal inilah yang mendasari sejarah pembuatan pengolah kata yang lebih modern. Dan ada pula fungsi dan manfaat dari word processor. Yang pertama, pembuatan dokumen, penyuntingan, pemformatan, dan menyimpan dokumen ke dalam suatu file. Dan yang kedua, penulisan digital dan pengarsipan tulisan. Yang ketiga, sebagai database internal dan juga database eksternal. Yang keempat, pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan kamus. Yang kelima, dapat bekerja dengan gambar, objek, tabel, dan grafik. Dan yang keenam, dapat membuat fungsi matematika. Dan manfaatnya adalah membuat surat formal yang standar dan rapi. Yang kedua, membuat tulisan dan laporan menarik dengan menambahkan gambar. Dan yang ketiga, memudahkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi. Langsung saja saya berikan kepada pemateri keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Surya Amanda. Di sini saya akan menjelaskan spreadsheet the basic how. Definisi spreadsheet the basic. Spreadsheet sendiri merupakan tabel-tabel dalam komputer yang berisi baris dan kolom yang dapat digunakan untuk memanipulasi serta mengatur sebuah data. Pertemuan antara baris dan kolom dinamakan sel. Setiap sel terdapat dalam spreadsheet sangat berhubungan erat dan saling terkait. Jadi, ketika salah satu sel saja diubah, maka sel yang lain pun akan ikut berubah. Fungsi dan manfaat. Aplikasi spreadsheet digunakan untuk membuat grafik. Fungsi utama dari software spreadsheet adalah untuk pengelolaan data berupa angka. Namun, hal tersebut masih terlalu sempit. Fungsi dan spreadsheet adalah pengelolaan data dalam bentuk tabel, grafik, bahkan dapat digunakan untuk mencari nilai statistik dari data yang ada. Pengelolaan data menggunakan spreadsheet menjadi lebih mudah karena di dalamnya spreadsheet terdapat rumus yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaan, dan rumus tersebut akan otomatis mengganti sel satu dan sel yang lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai database software. Database software atau perangkat lunak basis data adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database serta untuk mengakses data. Perangkat lunak basis data juga disebut dengan sistem manajemen database. Keuntungan mengelola dokumen dengan perangkat lunak basis data. Pertama, integrasi. Dengan perangkat lunak basis data, data tidak disimpan di dokumen yang berbeda, istilahnya terintegrasi. Kedua, integrasi data meningkat. Integrasi data berarti data itu akurat, konsisten, dan terbaru. Dalam perangkat lunak basis data, berkurangnya data berarti meningkatnya integrasi data. Ketiga, keamanan data meningkat. Informasi dibatasi untuk pengguna tertentu dengan menggunakan password. Baiklah, terima kasih kepada saudari Andini. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu specialty software atau perangkat lunak khusus. Perangkat lunak khusus adalah perangkat lunak yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan tertentu, seperti pengembangan halaman web, penerbitan dokumen, atau desain grafis kelas atas. Software yang termasuk ke dalam specialty software adalah program SPSS, program Mable, program AutoCAD, dan program MIOP. Dengan berakhirnya pembacaan materi terakhir, langsung saja di sini saya akan menutup materi diskusi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.